Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Seperti biasa, hari Senin saatnya untuk melanjutkan series Sudoku pemula. Sudoku yang sangat cocok banget buat kalian yang masih baru di dunia Sudoku. Di minggu ini masih sama temanya dengan minggu kemarin, yaitu Outside Clues, di mana petunjuk-petunjuknya ini diberikan posisinya di luar grid Sudokunya. Dan varian hari ini adalah Sandwich, varian yang mungkin cukup populer juga di dunia Sudoku, dengan judul The Sum of Monte Cristo, yang dibuat oleh Philip Newman. Dan saya sangat rekomendasi banget buat kalian juga ikut bermain puzzle juga, yang linknya di deskripsi di bawah. Oke, kita lihat untuk aturannya, yaitu aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap peta kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3 kali 3 dia memuat seluruh angka tepat 1 kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturan variannya yaitu sandwich, petunjuk di luar grid menunjukkan jumlah angka yang diapit di antara 1 sampai 9 di baris satu kolom tersebut. Oke. Misalkan kita punya angka 1 dan 9 di baris ini seperti ini ya. Nantinya untuk petunjuk 8 ini angka di antara angka 1 dan 9 ini dua petak ini nantinya harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan, yaitu angka 8 kalau contohnya seperti ini. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan ya, kalau biasanya tuh kalau bermain sandwich sudoku ya, itu sangat berguna banget kalau kita melakukan coloring sih. Kalau kita menandakan petak-petak mana aja sih yang nggak bisa berisi angka 1 dan 9 lagi. Dan biasanya saya menggunakan warna hijau untuk menandakannya. Oke, ini bukan angka 1 dan 9, maka saya akan warnakan dengan warna hijau. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, kalau di kolom ini dan baris ini ternyata ya, angka 35 tuh merupakan angka yang harus semaksimal mungkin gitu sandwichnya. Karena kita tahu dalam suatu baris, dalam suatu kolom, dalam suatu kotak 3 kali 3 itu pasti akan selalu memiliki angka 1 sampai 9 tepat 1 kali dong. Dan kalau kita jumlahkan itu pasti akan selalu berjumlah 45. 45 karena suatu sandwich tidak akan pernah bisa menggunakan angka 1 dan 9 ya pada perhitungan sandwichnya di tengah-tengahnya. Maka kalau 45 dikurangin 1 dan 9 itu pasti akan berjumlah 35. Makanya kenapa kalau jumlahnya 35 kita harus mendapatkan seluruh angkanya harus berada di tengah-tengah 1 dan 9 untuk mencapai jumlah 35. Harus maksimal mungkin. Jadi sama juga di sini ini merupakan 1 dan 9. Dan mungkin juga bakal berguna juga sih kalau kita menggunakan warna untuk 1 dan 9-nya kali ya. Oke, sini saya warnakan warna ungu aja. Oke, berarti di kolom ini sudah ada angka 1 dan angka 9 di kolomnya, maka saya tidak bisa 1 dan 9 lagi. Di baris ini juga sama, maka kita bisa warnakan semuanya dengan warna hijau. Oke. Ya. Jumlah 33 itu harus hmm, minimal 5 angka nggak sih? Karena kalau kita mendapatkan 4 angka saja, 8 tambah 7 tambah 5 tambah 6, itu hanya mencapai jumlah 26. Jadi ya 5 angka juga masih kurang cukup sih. 5 angka semaksimal-maksimalnya mendapatkan jumlah 30 ya. Jadi minimal banget 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu harus semaksimal-maksimalnya dari bawah untuk mendapatkan jumlah 9-nya supaya bisa mendapatkan minimal 6 angka. Oke, ini merupakan ungu. 30 dia masih mungkin untuk mendapatkan 5 angka ya. Cuman karena ini tidak bisa berisi angka satu lagi, maka dia harus 6 angka ke atas. Kalau di bawah kan nggak mungkin ya. Ini merupakan bersebelahan. Dan itu merupakan 0 sih. Kalau misalkan angka 1 dan 9 yang bersebelahan. Kita bisa lihat di sini banyak banget juga petunjuk 0 nantinya. Oke, 9 membuat petak ini menjadi 1, petak ini menjadi 9, petak ini belum. Oke. Berarti di baris ini sudah ada 1 dan 9, kita bisa hijaukan semua. Sama juga untuk baris ini sudah selesai semua. Ini nggak banyak lagi sih untuk petunjuk yang oh ini ada 31 ya. 31 juga minimal tadi mendapatkan 6 angka ya. Berarti kita harus ke kanan untuk mendapatkan minimal 6 angka, 9 di sini. Di baris sudah selesai semua. Di baris ini juga sama, minimal mendapatkan 6 angka, maka ini menjadi angka 1. Oke, nice. Kedua kolom ini sudah selesai semua, kita bisa hijaukan. Sudah ada angka 1 dan 9. Oleh sudoku ini menjadi 1 dan ini menjadi 9. Oke. Ini kolomnya sudah selesai semua. Kita bisa lihat yang mana lagi nih. Cukup menariknya di sini angka 1 dan 9 untuk
Untuk 0 di sini ya, dia nggak bisa diselesaikan nggak sih? Kecuali mungkin oleh Sudoku kali ya. Iya, kayak misalkan di box ini karena 1 dan 9 sudah ada di boxnya, makanya tidak bisa ada 1 dan 9 lagi. Kita bisa hijaukan, ini kita bisa hijaukan. Dan sekarang kalau kita lihat di kolom ini ya, ada petunjuk 0, di mana angka 1 dan 9 itu harus bersebelahan supaya dia tidak bisa memiliki jumlah atau 0. Maka dia hanya bisa di dua petak ini supaya bisa bersebelahan. Sama juga untuk baris ini, 1 dan 9 harus bersebelahan di sini. Baris ini juga sama, dan di kolom ini juga sama. Oke, nice. Kita bisa hijaukan untuk baris dan kolomnya yang sudah ada 2. Dan tinggal Sudoku aja ya. 9 menjadi ini 1, ini menjadi 9, ini menjadi 1. 9, 1, 9. Dan oleh Sudoku yang terakhir, kita bisa tempatkan angka 1 saja oleh Sudoku di sini. Dan angka 9 oleh Sudoku di sini. Wow, kita langsung bisa selesaikan semuanya. Sangat keren banget konstruksinya. Oke, dan sekarang kita fokus ke penjumlahannya. Ya, di sini ya, 14 kita bisa selesaikan, nggak mungkin 5 tambah 9 lagi, maka harus 6 tambah 8. Ada 8 di sini untuk membantu. Dan sebenarnya dengan logika 45, kita bisa memikirkan sandwichnya secara kebalikannya gitu. Jadi kita nggak harus memikirkan dalamnya, tapi memikirkan luarnya. Jadi berkebalikan. Kayak contohnya di baris ini. Baris ini kita tahu akan berjumlah 45. 45 kurang 10 tadi berjumlah 35 ya. Maka ini semua akan berjumlah 35. 35 dikurang 31, maka kita butuh 4 yang tersisa di petak ini pada penjumlahan pengurangan tadi. Nice. Sama juga logika di sini kita butuh 2, ini butuh 5 yang tersisa di luarannya, dan ini butuh 3 di luarannya. Oke, dan mari kita coba untuk X kan ya, petunjuk yang sudah selesai di sini. Ini sudah selesai, 0 sudah pasti oke semua. Dan 6 dia nggak mungkin 1 tambah 5 lagi, maka dia harus 2 tambah 4. Cuman sayangnya belum dibantu oleh Sudoku di sini. Oke, tinggal 12. Ini 14 sudah selesai. Tinggal 12 sama 8 ya. Oh, tapi ada 2 di sini untuk membantu. Maka 8 di sini nggak mungkin 1 tambah 7, nggak mungkin 2 tambah 6, maka dia harus 3 tambah 5. Ada 3 di sini. 12, 39 nggak mungkin, 48 nggak mungkin, maka dia harus 57, dan ada 7 di sini. Oke, harusnya ini semua petunjuk udah selesai nggak sih? Coba kita lihat ya. Di atas sudah selesai semua, dan di kolomnya sudah selesai semua. Oke, berarti kita tinggal fokus aja untuk sudokunya. Sangat seru banget tadi puzzle-nya. Oke. Gimana nih tapi sudokunya ya? 3, 5. Di box ini kita masih butuh 2, 3, 4, 5. Petak ini bukan 5. 2, 3, 4, 6. Petak ini bukan 4, petak ini bukan 2 atau 4. Petak ini bukan 3. Nggak terlalu menarik sih. 5, 4, 3. Oh. 5, 7, 4. 7 oleh Sudoku dia ada di 2 petak ini. 3 oleh Sudoku dia ada di 2 petak ini. 3, oke, 3 ya. Kita bisa lihat di box ini. Iya, 3 mengeliminasi kolomnya, 3 mengeliminasi barisnya, maka dia hanya bisa di 2 petak ini. Dan 3 sudah mengambil posisinya di baris ini ya, ada di 2 petak ini nantinya di barisnya. Maka yang tersisa tidak bisa 3 lagi, maka dia menjadi 6 sekarang. 3 di box ini sekarang hanya bisa di sini. 2, 4, 3 melihat ke atas. Yang tersisa di kolomnya adalah 6, 8, dan 2. Yap, 2 di kolomnya hanya bisa di sini. 6, 8, dan 7, 5 untuk box ini yang bisa selesai. Kolom ini 6 dan 3 bisa selesai juga. Oh, ini ada 2 juga melihat ke samping ya, menyelesaikan 42 yang tadi di awal. Ini 8, 5, 2, 3. Gimana lagi lanjutannya? Mungkin kolom ini kali ya. Kolom ini mungkin cukup menarik. Atau di baris ini sih. Ya, kayak baris ini yang tersisa adalah 4, 6, 8 ya. 4-nya hanya bisa di sini. Dan ini adalah 6 atau 8. Oke, 6 bisa kita tempatkan di box ini juga. Dia hanya bisa di sini. Dan di box ini sekarang hanya bisa di sini. Berarti yang tersisa di kolom ini adalah 5, 7, 8. 5-nya hanya bisa di sini. 7, 8 pun bisa selesai juga dengan adanya 8 di sini. Nice.
24, mungkin belum. Baris ini butuh 24 juga. 6, 3, 5, 4. Ya, enggak, belum sih. 4, 2, 4, 5 ya di baris ini. Mungkin belum. Tapi kita di baris ini sudah ada 24 pair, maka kita yang tersisa adalah 3 dan 7. 24, box ini 7, 8, 4. Ini ternyata agak sedikit tricky mungkin ya untuk sudokunya. Ini nggak mungkin 4 lagi. 5, oh ya 5 di box ini ternyata hanya bisa satu tempat. Dia melihat ke bawah, 5 di box ini hanya bisa di sini. Oh, ada 5 juga melihat ke samping, menyelesaikan 8, 5. Box ini butuh 6, 7, 8. Ini bukan 8, ini bukan 6. Cuman ya sekarang 6 di baris ini ya, dia hanya bisa di sini yang menyelesaikan boxnya dan melihat ke samping. Nice. 6 ke samping sini, 8, 6. Sudah tinggal dikit lagi, 7, 3. Kolom ini, box ini butuh 24. Kolom ini butuh 3 dan 2. Yap, 3, 2 selesai. 6 dan 4 di sini. Yap, 6, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Sayangnya belum, berarti harus dari samping dulu. Baris ini butuh 2. Yang melihat ke bawah, selesaikan seluruh yang di bawah sini. 4, 48, 4, 8, 3, 7, 8 ya. 3 di box ini, dia hanya bisa di sini. 8, 7, 7, 8. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk The Sum of Monte Cristo. Dan tadi merupakan puzzle yang sangat seru banget ya. Kita bisa menentukan dulu di awal 1 dan 9-nya bisa di mana aja. Dan tadi juga sangat menunjukkan juga ya kalau kita melakukan coloring untuk menandakan posisi-posisi yang tidak bisa berisi angka 1 dan 9 lagi, itu bakal mempermudahkan kita untuk menyelesaikan puzzle-nya. Dan ini merupakan puzzle yang sangat seru banget dan sangat cocok untuk men-showcase varian dari sandwich. Puzzle yang keren. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.